بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid, kemudian kita muliakan Bapak Ibu jamaah, para pecinta ilmu, para pecinta dakwah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatikum aminan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang yang lebih utama dari kehadiran kita ini adalah fadilah atau keberkahan dari majelis ilmu, ikobana dan kajian. Kalau mau dia ilmu dari ustaz, ilmu ustaz sekitik, ilmu apa ibu lebih banyak dari ustaz. Apoleh secara umum atau sabayo kakak sabayo ulang air, sebab lama berjalan banyak dan dicadia, lama ibu banyak dan dirasui. Jadi ilmu apa ibu lebih banyak dari ustaz, yang lebih utama diambil adalah keberkahan dari majelis ilmu. Tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita menggerakkan seluruh anggota tubuh, karena memang hati itu adalah raja, anggota tubuh adalah prajurit. Kalau hati nama pemerintahan, prajurit itu patuh. Tangan kaki prajurit dari hati, mata mulut telinga prajurit dari hati. Hati adalah raja. Jadi yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita, hati menggerakkan tubuh kita sehingga hadir di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam hidup ini ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka, atau yang kita benci. Tapi Bapak Ibu, apa yang Allah suka, orang lain tentu suka oleh. Dan apa yang tidak Allah suka, apa yang Allah tidak suka, itu benar akan tuju di kawan. Jadi apa yang kita suka, orang lain bisa jadi itu tidak suka. Misalkan ada yang terlampau nak suka merokok, itu ada orang lain tidak suka mana merokok. Itu ibu paling tidak suka kepada orang merokok. Jadi apa yang masuk orang lain pun tentu suka. Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Ada yang Allah suka dan ada yang tidak Allah suka. Tapi ada yang lebih ditegaskan adalah la yuhibbu, yang tidak suka. Tapi dalam hadis kariha itu adalah yang Allah benci. Jadi apa yang Allah suka itulah seharusnya yang Allah lakukan. Apa yang Allah benci itulah seharusnya yang kita tinggalkan. Inilah yang menjadi inti dari pertemuan kita malam ini. 3 perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah disampaikan yang 3 ini, bukan untuk diamalkan, tapi untuk ditinggal. Ada kaji untuk diamalan, ada kaji untuk ditinggal. Dan Ustaz sampaikan malam kini kaji untuk indah di kerajuan. Kalau di kerajuan, berarti Allah benci kawan. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud dari Al-Mughirah bin Syu'bah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha kariha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah membenci kamu 3 perkara. 1, qila wa qala. Yang kedua, wa idha'atal mali. Yang ketiga, wa kathratas su'ali. Tiga usaha mudah-mudahan dapat disampaikan ketiga. Yang pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah qila wa qala. Qila wa qala ini maknanya adalah desas-desus atau orang yang banyak ngomong atau bahasa awak disebutnya nan gadang otak. Jadi kalau ada Bapak Ibu nan gadang otak, nan banyak kece, dan kece itu banyak tidak bantuannya daripada bantuannya, itu Allah benci. Jadi kalau seandainya ada selama ini yang suka gadang otak, kurang-kurangilah gadang otak. Kurang-kurangi gadang otak. Sebab orang kalau banyak mengece, banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, banyak dosa. Jadi kalau banyak mengece, banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, banyak dosa. Qila wa qala. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, diingatkan kita oleh Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik diam atau sela, hanya sela, daripada banyak kecil nanti sah. Kadang Bapak Ibu ni kadai dah dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore kan, jo kopi sakare, kopi sakare, otak salangi, otak dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masalah Amerika, masalah Palestina, masalah dua negara, selesai di meja dia, jo kopi sakare tadi, habis kopi tambahnya. Beko kapulang, tak kopi sekali ini. Ya kan? Gadang taka sibului di tanah pada rai. Otak wilayah yang kenyataan oleh bangku. Pada otak lampi otak. Ibu bapak yang dirahmati Allah, apalagi seandainya ada di antara kita yang qila wa qala itu menebarkan berita bohong, menebarkan informasi salah. Kece orang kini apa tu Bapak Ibu? Hoa, membuat kece, kenyataan ada itu. Tapi dek pandai beliau menyusun kata-kata. Dari sajangka bisa saito, dari saito bisa sadapo, dari sadapo bisa sakito. Seolah-olah betul banget sampai. Padahal 0,0. Allah larang itu dalam Al-Hujurat ayat 6 yang kita bacakan tadi, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Aku ingatkan balik Bapak Ibu supaya ayat itu masuk ke jantung hati awak. Kalau seandainya ada panggilan Allah ya ayyuhallazina amanu, seolah-olah Allah itu membawa benar itu juga Allah. Hai jamaah Masjid Hasanuddin Sabbih isma rabbikal a'la. Tak itu sebelah. Atau apa kejadian? Hai Ustaz Abdul Kasri, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wah, ibu nak buat surat
jika datang kepada orang fasik membawa informasi, fatabayyanu, maka ceklah dulu kebenarannya. Jangan langsung percaya. Kok mani jangan langsung ditahan, kok bayi jangan langsung ditahan. Kunya-kunya. Apalagi namanya menyampaikan berita ke orang fasik, orang pasien, bukan pasien. Pasal pasisiannya pasien. Orang pasien, orang kasusnya lain tahu, tapi nyolangkai orang pasien. Apalagi kawannya munafik. Jadi kalau ada kita mendengarkan informasi, teliti dulu kebenarannya. Kini informasi tak kata lima sama saudara ibu. Kasih tahu masuk informasi ya. Masuk ke HP awak informasi, ke WhatsApp, ke media sosial. Awak selalu membaca informasi itu dari atas sampai ke bawah. Sudah tu awak kirim lo ke grup yang lain. Awak share lo ke grup yang lain kan. Ini usah baca lain. Anta jompangka cerita nak tahu yang lain batu atau indah dari mana sumber informasi kita tahu. Yang kirim lo ke grup sama lah. Ternyata informasinya informasinya bohong. Antusibu qauman bijahalah. Informasi yang kita sebarkan itu lalu merugikan suatu kaum akibat kecerobohan kita menerima informasi. Rupanya dalam informasi yang sebaran di WA ada menyangkut nama bayi seseorang, ada menyangkut nama bayi sebuah organisasi atau ormas tertentu. Guru alam orang kirim berarti awaklah satu laikui menebarkan berita bohong. Antusibu qauman bijahal. Apalagi menjelang sampai balik Februari 2020. Apalagi menjelang pemilu akan banyaklah berita bohong bertebaran di media sosial. Awak dah tentu je makan. Zaman kini kau Pak Ibu, video bisa diedit. Seandainya ada orang kini misalkan aku kan direkam di mana, sudah tu ada aplikasinya seolah-olah pandai bahasa Inggris. Padahal sudah pandai bahasa Inggris tapi bisa diedit. Muncul ambo seolah-olah mengecek bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris. Atau misalkan foto ambo laki-laki foto ambo jauh produksi lain diulang. Bisa saja begitu, bisa diedit. Awal lebih cari mana semua. Akhirnya kita sudah langsung percaya. Resikonya apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang nanti kamu menyesali perbuatanmu itu. Setelah menyebarkan berita palsu tadi, berita bohong tadi itu menyesal. Bapak menyesal. Orang yang korban tentu tak senang ya. Misalkan ibu sebaran berita buruk tentang diri aku, itu mau tak senang mengadu ke polisi. Barusan ke polisi dijerat dengan undang-undang IT. Undang-undang IT. Rupanya jauh-jauh hari sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena asbabun nuzul ayat ini, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat surat Al-Hujurat ayat 6 ini adalah dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang disuruh oleh Nabi namanya Al-Walid. Siapa namanya Bu? Lain mudahan Bu. Siapa namanya sahabat tadi? Al-Walid. Hai Al-Walid, kecil Nabi, silakan engkau pergi ke suku Mustalik. Nama sukunya adalah suku Jamban, suku Cajagoro, tapi suku Mustalik. Minta zakat ke suku Mustalik karena sudah patut dia membayar zakat. Lalu tak lama setelah itu si Al-Walid ini pergi dari Rasulullah
Dan tak lama sesudah itu si Al-Walid ini kembali kepada Rasulullah. Apa kata Al-Walid melapor kepada Rasulullah? Ya Rasul, indah amua kaum Mustalik itu membayar zakat loh. Indah amua membayar zakat. Justru kaum atau suku Mustalik itu Ino akan membunuh ambo, mengancam ambo kalau mau minta zakat. Nyo menyampaikan informasi kepada Rasulullah, kecenyo kaum Mustalik tidak mau membayar zakat. Kemudian Bapak Ibu, Nabi nak langsung percaya kasih Al-Walid tadi dong. Nyo kirimlah sahabat yang kedua di Nabi, Khalid bin Walid namanya. Hai Khalid bin Walid, tolong cek berita ini, apakah betul kaum suku Mustalik tidak mau membayar zakat. Baiklah Khalid bin Walid ke Sinan. Ditanya oleh Khalid bin Walid ke suku Mustalik, hai kalian suku Mustalik, kenapa kalian menolak membayar zakat padahal sudah datang ke sini utusan Rasulullah? Anaknya jawab di suku Mustalik, wahai saudara Khalid bin Walid, tidak pernah sampai ke kampung kami utusan Nabi. Bahkan kami tidak kenal dengan orang yang bernama Al-Walid. Woi, rupanya yang orang pertama tadi menyampaikan berita bohong kepada Nabi. Kalau seandainya Nabi langsung percaya kasih Al-Walid, tentu Nabi akan mengirim pasukan untuk menghabisi suku Mustalik karena menolak perintah Allah membayar zakat. Jadi Ibu Bapak, dari dulu pokoknya sampai kini ada orang menebarkan berita bohong. Itu makanya kita tak boleh langsung percaya. Apalagi tidak ada ilmu kita tentang itu, percaya langsung. Inginkan pula awak ya Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan kamu tentang itu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nanti diminta pertanggungjawaban. Jadi yang pertama yang dibenci oleh Allah Bapak Ibu, orang yang menebarkan berita bohong, orang yang omongannya omong gila banyak mengecek bla 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 bla, tapi tidak ada dapat kejelas. Ya dulu orang tak itu apa? Sapu gua kecek, cie tidak ada. Sapu gua kecek, anak cayo ada terus. Kalau siang itu nak mengecek, langsung saya cap orang, pun ada jelas. Ada jelas. Jadi dulu orang kayak itu, saya ngomong nak percaya orang kawa. Kalau nak percaya orang kawa itu lebih main mama. Lebih main mama. Kalau nak percaya orang kawa. Jadi jangan sekali-kali tebarkan qila wa qala. Jangan terlalu banyak bicara, apalagi bicaranya bohong. Ibu Bapak, ada sebuah ungkapan, likulli maqalun, setiap tempat ada perkataannya. Walikulli maqalun, walikulli maqal, dan setiap perkataan ada tempat. Jadi berkatalah sesuai dengan tempatnya. Kok awak di musaji cari tahu awak ya kira jangan, kan? Jangan cerita bola apa musaji apa, dengan di musaji jangan cerita anak lain, cerita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita hindari qila wa qala ini baik. Jangan sampai awak dibenci oleh Allah. Sebab memang bisa dipertanggungjawabkan. Kata-kata yang keluar awak dari mulut awak baik itu dipertanggungjawabkan. Seandainya ditulis lah, mulai dari apa Ibu, awak dulu mulai dari pandai mengecek sampai kini awak tulis kecil-kecil awak labara banyak bukan uang, jangan labara banyak bukan uang, kecil-kecil awak,
kecil-kecil kok bayu dengan lafaz kan lafaz. Makanya likulli maqal maqam. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataan. Ternyata Bapak Ibu dengan mulut bisa masuk surga, dengan mulut bisa masuk neraka. Saudara, makin lidah ada tulang, lidah itu mana ada bertulang mana? Tapi manakala mengangkat lidah tak bertulang tanpa berpikir, tanpa menimbang dengan hati, maka resikonya adalah qila wa qala. Contoh qila wa qala lain, suzon. Suzon apa Pak Ibu? Burak sangko. Sawah sangko, salah sangko. Salah sangko, burak sangko sih dia udah. Misalkan mencari boleh apa? Burak sangko sama cari udah. Ibu naik angkot dari rumah sampai ke pasar, boleh apa lain cepet aja. Semelawat boleh, duduk semelawat naik angkot, boleh cepet. Kira habis Quran, kiranya habis Quran. Awal aku sangko aja. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu sebagian dari prasangka. Inna ba'daz-zanni itsmun, karena sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Kalau cari kesalahan orang pasti ada salah. Tiga calon presiden cuki salahnya itu salah tiga. Ya tahu, ada sebenarnya ada salah. Coba Pak Ibu angkat tangan, saya tidak punya salah. Saya tidak pernah salah. Pak Ibu tolong angkat tangan, saya tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini. Ya kan? Pasti wak melakukan kesalahan. Aku aja cuki kesalahan. Orang sebab masing-masing awak punya rasa punya salah, punya kesalahan. Kalau tidak niu kesalahan awak diungkit oleh orang, maka jangan ungkit kesalahan orang lain. Nyu nasiru kan mau mencuki orang. Nasiru adalah mungkin kesalahan orang seru mana. Bagunjian seru mana unjian ya kan? Karena yang berikutnya wala tajassasu wala yakhta, dan janganlah kamu saling mengunci. Nak lama kan kunci. Sejak doa kecil-kecil saudara lapis bahan tak dengar kecil dan aminan tu kecil. Minan tu apa kecil. Habis lo bahan doa suami pakai kecil. Hanya lama pada kunci. Tapi itu yang dibenci oleh Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, maka pasti itu menjijikkanmu. Jadi orang yang budak sangko, orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, orang yang suka bagunjian, sama dengan kanibal. Ini boleh tahu kanibal. Kanibal itu pemakan bangkai, pemakan daging, itu kanibal. Jadi dulu aku dan saya film orang tersesat di hutan Amazon, dan itu nak makan, kawannya makan, orang makan orang. Rupanya kini adalah orang makan orang siapa? Dan bagunjian, nak mencari-cari kesalahan orang lain, dan budak sangko itu sama dengan kanibal. Kan Allah katakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Itu dia perumpamaan oleh Allah bagi orang yang melakukannya tadi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua yang dibenci oleh Allah dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud tadi adalah wa idha'atul mali. Wa idha'atul mali ini adalah orang yang suka menghambur-hamburkan harta.
membuang narto itu bukan dikasih nyambi pintu campan ke lawi itu masih itu nyambi ame itu campan tapi bandar itu kalau pun buat dah itu bekasih itu mukasihnya adalah orang yang berbuat mubazir wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Jadi berikanlah haknya kepada karib kerabatmu, kepada orang miskin, kepada ibu sabil. Janganlah kamu berlaku boros. Sesungguhnya boros atau mubazir itu adalah saudara setan. Dan sesungguhnya setan itu adalah innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Dan adalah setan itu kufur kepada Tuhan. Jadi maksud dari wa idha'atul mali ini adalah berbuat mubazir. Zaman kini ada enggak Pak Ibu udang mubazir? Mubazir. Ibu, lai udangan bo, lai dos ko bo. Lai masih di siko Ibu. Lai. Mubazir itu contoh mubazir dalam segi makanan. Mubazir dalam segi makanan itu adalah membuang-buang indah api di sampan saya. Jadi kalau ada orang yang pakai itu kecil Allah dalam Al-Quran itu saudara setan. Kalau new tahu saudara setan, kalau saudara itu kan adik saudara kan adik setan, kakak setan, ponakan setan, mama setan, kan anak ini juga. Kalau ibu bapak new tahu mana mana sanak setan tadi itu, adik setan, kakak setan tadi itu, carilah waktu barale. Ko ado ibu bapak menghadiri orang barale, di sini banyak. Sudah ngambil sambal 3 potong, pilihan lawe salawe Al-Quran kondisio setinggi gunung Merapi. Nyambil sambal 3 potong, lotek ketambalo sate lagi tailo mataba siap-siap itu baiknya. Lah sudah ngambil tuna ngambil lo. Nyo makan sakit deh nyo tinggal lah. Tu nyo mana? Saudara saya. Tapi pas bertamu dalam barale dan tujuh lah nyo diam-diam saya. Kau nyo ada itu dong. Diam saya. Kau perlu pencerahan orang itu. Ibu bapak itu Allah, kok kamu ambil itu dan kamu mungkin tamakan dia. Sementara saudara-saudara awak di Palestina nak makan, awak di siko menghambur-hamburkan. Awak bersiko dibuat mubazir. Oke, berapa nilai Ustaz? Mulai 7 balik nilai. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang mubazir itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mubazir dari segi makanan. Jadilah beberapa waktu barang. Mubazir dari segi pakaian. Membeli baju ke Singapura, beli terompa ke Malaysia. Membeli tas ke Jepang. Padahal masalah yang lengkap salah. How habis how mubazir. Ada yang lebih hebat Allah kaitkan dalam ayat yang kita baca tadi, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabzira. Allah kaitkan sifat mubazir dengan memberikan hak kepada karib kerabat, anak yatim dan orang yang dalam perjalanan. Banyak orang gini Pak Ibu, biarlah nyo mubazir daripada nyo menolong usana. Dalam ayat tadi wa atidal qurba haqqahu, berikanlah haknya kepada karib kerabat. Karib kerabat pun usanakan dua, usana kontan
indak bantu sekalian lah nan tada gua. Nan tada gua. Ada orang ibu daripada dia bantu di sana dia lah hau-hau seidunya. Padahal adik kandungnya, sanak kandungnya hidupnya susah. Nantinya tiap bulan mengkau to. Nantinya tiap sabata baik umroh. Sanak kandung bah, nak dimakan sana panakan di sekolah. Ya sekolah panakan kandung. Kalau ke orang lainnya curah mana orang lain kasana sambil karya kancai balap biasa ubajai. Ibu bapak tolong dalam mana malam kini pak kecil Ustaz paham. Orang yang paling utama dibantu dalam Islam sesuai dengan tuntunan Allah adalah busana kandung. Bekola dan lain-lain nan sajangka, nan sedapur, nan sento, nan sekilo nan busana kandung itu nan wajib. Allah juga wa atidal qurba haqqan. Agianlah hak keluarga itu bantu. Ikut demi mencari namona supaya nyokat nyokecen orang yudur mawang patuna yuelo patuna suko manyumbang suko mambang padahal nan kadua mencilagi itu apa bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia mencilagi bahasa Indonesia ambo tadi bahasa pandai cina maya be pandai bahasa Indonesia lalu aku pak yang dibenci oleh Allah. Yang pertama tadi diskusi setiap sebentar ya. Dan pertama gak ada mata. Dan kedua orang yang menghamburkan hak. Dan ketiga adalah wa kathratus su'al. Orang yang terlalu nyinyir bertanya. Nyinyir kok perlu saudara siap. Orang yang terlalu banyak tanya. Padahal sudah dijelaskan, tapi nyu tanya lo balik. Di zaman Nabi ada tak kayak waktu turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan Allah mewajibkan atas kamu haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Nyu tanya di sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu wajibkah haji itu tiap tahun? Nabi diam saja. Nyu tanya sekali lagi, ya Rasulullah, wajiblah haji itu tiap tahun? Nabi diam beliau. Nyu tanya ketiga kali, ya Rasulullah, wajiblah haji itu tiap tahun? Diam Nabi beliau. Kok seandainya jawab dari Nabi, iyo kece Nabi ya, antara pasola orang ini tiap tahun lengkap. Padahal aku jalan ya Allah bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Nyu dek ini tanya dia. Sampai di zaman Nabi Musa disuruh Nabi Jawi, disuruh Nabi Jawi bati dari batino. Apa kurangnya? Kalau dikecen dak lain, dak lu warna. Apa warnanya? Lalu dikecen warna kuning kok ada kuning muda kuning tua. Terlalu banyak tak. Itu Allah berapa terlalu banyak. Ikut ustaz nama tanya atau jemaah nama tanya. Ustaz apa tanya? Mungkin Pak Ibu ada yang disampaikan tadi yang perlu dipertanyakan. Kuliah bertanya dengan syarat pertanyaannya tidak kuliah payah-payah. Nah, apa dia tanya Pak? Biar payah-payah. Nak mungkin tak jawab dia pun saya. Silakan Pak, ada yang tanya masalah kaji awak kini. Silakan. Kalau tidak, aku ada pertanyaan. Oh, kasihnya dari jemaah. Seringkali ada pesan di HP kirim 10 orang untuk yang mau masuk surga. Apakah bisa hal tersebut benar dan digolongkan ke dalam dakwah? Jadi dulu pernah masuk SMS, penjaga kuburan Nabi Muhammad bermimpi, ya kan? Bahwa 70 yang masuk surga itu ada sedikit.
Maka supaya umat Islam terhindar dari musibah, kirimlah SMS ini ke 10 nomor atau ke WA supaya kita terhindar dari musibah. Setelah itu lihatlah seminggu ke depan apa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, iya sabanana penjaga kuburan Nabi itu bermimpi. Lapa iya apa itu kasinan, ya kan? Rasulnya penjaga kuburan Nabi Muhammad itu kan polisi dah. Polisi yang tegak di dia pun di sekeliling makam Rasulullah itu. Sudah tujuh bermimpi lo kan? Atau sebaran lo, ikut namanya berita hoak. Kalau ada yang masuk SMS WA pakai kontak para dua kirim, rupanya punya selidik, ikut karaja orang menggali pulsa supaya pulsa api, ya kan, supaya pulsa api itu belanja pulsa bagi dia untuk mengirimkan tadi aku karaja orang menggali pulsa, kirim ke 25 nomor, maka anda akan mendapatkan keberkahan. Lihat dalam seminggu ini sejalan orang mengalir pulsa. Sama dulu dia mengatakan di zaman dulu ada yang mengatakan taruang adalah ubek dari berbagai penyakit. Ada hadis palsu itu. Taruang ubek dari berbagai penyakit. Rupanya nama ubek hadis itu adalah orang yang baladang taruang. Pertanyaan berikut, apa hukum menonton berita di media sosial tentang aib orang lain seperti kasus keluarga? Tidak ada tontonan lain-lain. Itulah kini Bapak Ibu, orang banyak menonton tontonan jadi tuntunan yang diekspos oleh media hari ini, oleh televisi hari ini adalah masalah keluarga. Kasus keluarga artis mengatakan tu artis itu beritanya di TV tu. Manga saya artis itu berita di TV. Ada takana di siapa masalah jadi korban pertama. Jadi korban hari raya korban pertama, nyutulahnya mau jadi korban pun di Pak RT kan. Lihat takana. Ebola tu. Awak di situ banyak korban usah TV tu. Ya kan? Artis mengangkat usah TV. Jadi kalau seandainya ibu bapak ada siaran-siaran yang tak berguna, itu merusak iman saja. Merusak iman. Mau awak suzon jadi kehidupan itu tu nak ada manfaat bagi awak. Cukuplah tonton saja berita kini Palestina, jauh Israel, jangan berita itu saja tonton. Dosa tonton masalah kehidupan selebritis itu. Hukumnya kok mubazir saja, maben-maben wakatu saja. Lebih rancak membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana hukum menghujat kinerja orang lain seperti mengkritik gubernur presiden? Mantap. Dan paling mudah bukan mengkritik orang. Penonton kan lebih hebat daripada pemain. Cubalah awak jadi gubernur ya. Cubalah awak jadi presiden. Kalau seandainya kita menghujat secara pribadi, besok cari dia minta maaf, cari Pak Mayeldi, Pak Ibu secara pribadi menghujatnya. Maka sudah tua kecil orang, ya cari tolong keburukan. Maka kita sudah melemparkan aib dan mohon capek minta maaf sebelum mati. Tapi kalau mengkritik ya saja. Mengkritik kinerja pemerintah, mengkritik kinerja presiden itu biasa. Tapi waklah punya wakil. Siapa wakil awak? Anggota DPR itu secara resmi yang boleh berbicara. Iku awak anggota dewan loh. Ya kan? Satu-satu orang mengkritik, sampaikan aspirasi kepada wakil kita. Wakil kita itu yang menyampaikan kepada pemerintah. Kalau calon formal kan itu awak punya wakil. Cuman wakil awak itu diam saja. Ya kan? Nuhan yang saja.
Di kantor waktu tak kamal ada. Tapi gini kau ada cari-cari kau. Menjelang pemilu kau datang ke rumah awak. Kalau sudah pemilu, datang turun di malam. Nomor HP itu kalian. Jadi Bapak Ibu mengkritik boleh, tapi dengan santun. Jangan sampai menghujat, jangan sampai menebarkan berita-berita bohong. Siap loh Beko, kalau dituntut ya siap loh. Siap loh kalau dituntut. Boleh mengkritik, tapi dengan jalur yang resmi. Yang tidak boleh menghina orang. Ya kan? Bapak Ibu foto presiden, foto gubernur, apa beda macam-macam foto itu kirim ke orang. Ada satu-satu apa yang begitu. Itu tidak orang beriman kalau itu begitu. Tidak kerja orang beriman. Bagaimana cara minta maaf kepada orang yang pernah digunjing dan ternyata dia sudah meninggal? Asailah. Ya, asailah. Itu makanya kalau lata loso mengunjung orang capek minta maaf. Sebab itu perkara hablum minan nas. Kalau perkara hablum minallah, salah saja astagfirullahalazim, istighfar. Berapa banyak ada sopan dan gugur dengan istighfar. Jangan bisa gugur dengan istighfar, kita ampun kepada Allah. Kalau dosa kita dengan Allah, kalau dosa sesama manusia, tidak salah saya sabar saling maaf. Apa baik wa tahlil 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali wa tahlil di masjid Jami Hasanuddin wa. Tapi orang bahuja tadi dah mau cari dan minta maaf sudah selesai. Itu menyangkut hablum minan nas. Kalau meninggal baru cara wajah kalau balik itu mungkin. Orang awak ujian kok dah meninggal. Itu makanya ibu bapak waktu malape jenazah di halaman rumah kan keluarga harus berpidato. Lalu terjua jenazah di rumah di halaman perwakilan keluarga menyampaikan kalau ada almarhum atau almarhumah kok tiba muncul masalah kece, tangan masalah jambu, kaki masalah langkah, hati masalah duka, lain bersedia memaafkan, lain selesai itu. Kalau ada utang-utang yang tidak bisa dimaafkan, kami ahli waris bersedia membayar. Bahas solusinya lain, cari jalan ahli waris lain. Minta maaflah karena minta maaflah karena sudah tidak bertaubat kepada Allah. Itu makanya kecil aku tadi Pak Ibu Pak. Dengan mulut bisa masuk surga dan mulut bisa masuk neraka. Jadi kalau meninggal itu lebih main demam. Untuk itu dari kini tolong hati-hati kok pernah menguji orang, main orang, taketi hati orang dia capek cari atau itu meninggal dulu atau awak meninggal dulu. Salah saya besok di akhirat. Dek siang nabawa kartu malam nama jangko, rasanya lah tiba di jangkonya, berjalan sampai ke Bate, balai sampai ke pulau, dan dia malah pecah, kasut dah sampai. Inilah yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala